Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdullah Rafiun di Abdullah Rafiun Channel. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah masih materi tentang matematika, yaitu operasi vektor, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, notasi, dan cara penulisan vektor, di mana ini saya kategorikan sebagai part 1 untuk di operasi vektor, yaitu penjumlahan vektor, karena kedepannya kita akan juga membahas tentang pengurangan serta perkalian dari vektor. Nah, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, bagi yang baru bergabung dengan Abdul Rafiun Channel ini, jangan lupa di subscribe video ini, kemudian like, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Abdul Rafiun Channel. Oke, kita mulai. Yang pertama, di video sebelumnya sempat saya munculkan gambar ini, gambar peta Banjarmasin yang menggambarkan perjalanan dari SPBU Pertamina yang ini sampai ke Bandara Samsudin Nur yang warna merah ini. Nah, terus terang jika kita tarik garis lurus seperti memang jalan paling singkat, namun kan tidak ada rutenya seperti ini. Tidak ada rutenya jalan dari SPBU Pertamina ke Bandara Samsudin Nur yang ditunjukkan oleh garis panah yang warna merah ini. Nah, untuk mencapai ke Bandara Samsudin Nur dari SPBU Pertamina ini tentunya kita akan melewati jalan-jalan ini ya, rute-rute ini sampai kemudian mengantarkan kita kepada Bandara Samsudin Nur. Nah, penjumlahan arah ini yang tanda panah arah vektor ini, arah jalan ini kita ibaratkan sebagai vektor, maka ini adalah melibatkan operasi penjumlahan vektor ya, sehingga nanti hasil akhirnya adalah sama dengan yang garis atau garis panah warna merah ini. Oke, terus sedikit pengantar, saya coba tambahkan lagi di slide berikut ini untuk membedakan yang mana penjumlahan vektor dan penjumlahan skalar. Nah, penjumlahan vektor berbeda dengan penjumlahan skalar. Hasil penjumlahan vektor disebut sebagai resultan vektor ya. Jika dalam fisika mungkin akrab kita akan bertemu dengan resultan ini pada pokok bahasan vektor. Nah, jadi resultan itu apa? Hasil penjumlahan vektor ya. Nah, jika 2 kg gula dan 3 kg gula dijumlahkan, berapa hasilnya? Ya, pastinya 5 kg ya, ini pengantarnya. Yang ini, apakah ini masuk dalam penjumlahan vektor atau bukan? Tentunya bukan ya. Ini adalah penjumlahan skalar. Nah, kasus berikutnya, bagaimana jika perpindahan 2 meter dijumlahkan dengan perpindahan 3 meter? Seorang berjalan 2 meter ke timur, kemudian 3 meter ke barat, akan berbeda hasilnya dengan berjalan 2 meter ke timur, kemudian 3 meter ke timur lagi. Ya. Yang warna kuning ini, ya, statement warna kuning ini, inilah yang nanti atau inilah yang dinamakan dengan penjumlahan vektor yang akan kita bahas pada video ini. Nah, selanjutnya, cara menjumlahkan vektor. Nah, cara menjumlahkan vektor ini secara garis besar ada dua. Yang pertama itu adalah secara geometris atau grafis, dan yang kedua itu adalah secara aljabar atau komponen. Nah, secara geometris ini dibagi juga menjadi 3. Yang pertama itu metode segitiga, yang kedua metode jajar genjang, yang ketiga metode poligon. Jadi menyesuaikan dengan bentuk grafisnya nanti ya. Jika berbentuk segitiga maka itulah dinamakan metode segitiga. Jika berbentuk jajar genjang maka itu dinamakan metode jajar genjang. Nah, secara lebih jelasnya akan saya uraikan satu persatu dari cara menjumlahkan vektor ini. Kita mulai yang pertama, penjumlahan 2 vektor dengan metode segitiga. Ingat ya, 2 vektor dengan metode segitiga. Nah, caranya bagaimana? Ujung vektor pertama bertemu dengan pangkal vektor kedua. Ini kuncinya. Jadi, ujung vektor pertama bertemu dengan pangkal vektor kedua. Hasilnya adalah vektor dengan pangkal vektor pertama dihubungkan dengan ujung vektor kedua.
bentuk penjumlahan adalah segitiga. Nah, untuk membuktikannya, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui dua buah vektor berikut. Tentukanlah vektor AB ditambah vektor BC. Ini vektor AB-nya diwakili dengan vektor A kecil. Kemudian ini adalah vektor BC. Saya wakili dengan ruas garis B vektor B. Maka AB ditambah BC sama dengan vektor A ditambah vektor B. Nah, secara geometrisnya bagaimana? Nah, ini ya. Ini vektor AB, vektor A ditambah dengan vektor BC yang warna hijau ini, maka hasilnya adalah hasil penjumlahnya itu adalah vektor AC yang warna biru ini. Ya. Ini hasilnya. Vektor AC yang warna biru. Dan bentuknya ini adalah bentuk segitiga sehingga dinamakan metode untuk menjumlahkan vektor ini dinamakan metode segitiga. Oke, selanjutnya saya akan bahas yang metode yang kedua, penjumlahan dua vektor dengan metode jajar genjang. Caranya, ya, jajar genjang itu nanti bentuknya seperti ini. Caranya bagaimana? Ini kita menghubungkan masing-masing pangkalnya ya. Vektor yang pertama dihubungkan pangkalnya dengan vektor yang kedua. Kemudian nanti akan kita bentuk sebuah jajar genjang. Yang warna merah ini adalah hasil penjumlahannya. Contoh, jumlahkan kedua vektor berikut ini. Ini vektor A, vektor B. A tambah B atau vektor A tambah vektor B sama dengan berapa? Kita jawab, nah ini vektor A yang warna merah, ini vektor B yang warna biru. Nah, kita buat garis bantu dari sini yang melewati ujung atau panah dari vektor A yang warna merah ini. Kemudian yang biru juga kita bentuk menjadi sebuah jajar genjang. Nah, maka hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya adalah ini. Yang warna ungu ini, ya, yang warna ungu. Nah, inilah resultan atau penjumlahan dari vektor A tambah B dengan metode jajar genjang. Yang terbentuk adalah ya, hasil akhirnya berbentuk sebuah jajar genjang. Nah, mudah kan? Oke, yang ketiga, penjumlahan dua vektor dengan metode poligon. Nah, sebelumnya di dua cara sebelumnya yang dijumlahkan itu hanya terbatas sampai dua vektor ya, hanya dua vektor. Nah, bagaimana dengan lebih dari dua vektor, 3, 4, 5 dan seterusnya? Ini kita menggunakan metode yang ketiga yaitu namanya metode poligon. Ya. Cara dasarnya sama dengan yang metode segitiga tadi, bahwa penjumlahan secara grafis metode poligon ini selalu dilakukan dengan cara ujung vektor sebelumnya bertemu dengan pangkal vektor sesudahnya. Hasilnya adalah pangkal vektor awal yang pertama dihubungkan dengan ujung vektor terakhir. Perhatikan ini contoh-contoh penjumlahan dua vektor atau lebih dengan metode poligon. Nah, ini vektornya. Hasil akhirnya ini adalah vektor A tambah vektor B tambah vektor D tambah vektor C. Ini vektor A, ini ujungnya, ditambahkan dengan vektor B, maka pangkal vektor B terletak di ujung dari vektor A. Kemudian tambah vektor D, maka pangkal vektor D itu berada di ujung vektor B, kemudian ditambah vektor C, pangkal vektor C berada di ujung vektor D. Ya. Hasilnya adalah yang garis berwarna hitam ini, garis panah berwarna hitam ini. A, vektor A tambah vektor B tambah vektor D tambah vektor C. Tentunya vektor-vektor ini tadi sesuai arahnya dan besarnya yang kita buat. Nah, contoh lainnya juga seperti ini ya. Vektor B tambah vektor C tambah vektor D tambah vektor A. Ini vektor B ditambah vektor C tambah vektor D tambah vektor A. Hasilnya adalah ini yang warna hitam ini.
tanda panah atau garis berpanah yang warna hitam ini. Satu contoh lagi saya berikan. Ini adalah vektor C tambah vektor A tambah vektor B tambah vektor D. Ini vektor C-nya di sini ditambah vektor A tambah vektor B tambah vektor D. Hasilnya adalah yang garis panah warna hitam ini. Nah, mudah kan untuk penjumlahan dua vektor dengan metode poligon? Hanya memperhatikan ini statement yang ini. Nah, yang terakhir itu metode atau penjumlahan vektor secara aljabar atau komponen. Nah, secara aljabar, penjumlahan vektor adalah menjumlahkan komponen vektor dengan komponen vektor lain yang bersesuaian. Akibatnya, penjumlahan vektor hanya berlaku jika vektor-vektornya memiliki dimensi yang sama. Ya. Misalkan, ini terdapat vektor A, A1, A2, A3 sampai dengan AN, kemudian vektor B, B1, B2, B3 sampai dengan BN. Ini syaratnya, ya, keduanya ini dimensinya harus sama. Jika yang vektor A dimensinya 2, maka vektor B-nya harus dimensi 2. Kalau beda dimensi, maka ini tidak bisa dioperasikan. Nah, maka vektor A tambah vektor B itu sama dengan elemen atau komponen-komponen ini dijumlahkan yang bersesuaian. A1 dengan B1, maka di sini A1 tambah B1. A2 dengan B2 berarti A2 tambah B2. A3 dengan B3, A3 tambah B3. Ya, seterusnya sampai dengan AN tambah BN. Nah, ini adalah penjumlahan vektor secara aljabar atau komponen. Nah, contoh soalnya bagaimana? Contoh soalnya seperti ini. Nah, ini saya berikan dalam bentuk grafis. Ya. Pertanyaannya adalah perhatikan gambar di samping. Silakan diperhatikan gambar di samping. Ini vektor AC. Dari sini yang ini vektor AB. Ini adalah vektor BD dan ini adalah vektor AD. Pertanyaannya, vektor AC tambah vektor AB sama dengan berapa? Nah, jika kita menggunakan atau menjumlahkan komponen-komponennya tadi, maka kita lihat dulu. AC itu komponennya mana? Ini AC, lihat titik ujungnya ini. Ya, jadi dibaca dari sumbu X, yang ini sumbu X, yang horizontal, yang vertikal ini sumbu Y. Berarti titik untuk komponen vektor C ini adalah min 3,3. Ya, X dulu yang dibaca, min 3,3. Kemudian vektor AB yang ini, lihat ujungnya di sini, X-nya berapa? 4, Y-nya 2, maka 4,2. Kita jawab di sini. Jadi min 3,3 dari mana min 3,3? Seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian 4,2 dari mana? Seperti yang saya jelaskan juga tadi. Maka hasilnya adalah kita menjumlahkan komponen yang bersesuaian. Min 3 tambah 4, kemudian 3 tambah 2. Hasilnya adalah 1,5. Nah, secara grafis atau geometrisnya ini ya diwakili oleh vektor AD ini 1,5. Atau saya buatkan juga di sini yang warna merah ini ya. Jadi vektor AC ditambah vektor AB. Jadi AB-nya itu saya pindahkan ke sini yang warna merah ini. Maka hasilnya dengan menggunakan metode segitiga adalah yang ini. Yang warna hitam AD ini. Hasil akhirnya adalah 1,5. X-nya 1, Y-nya 5. Jadi antara cara geometris maupun cara aljabar atau komponen itu akan memberikan hasil yang sama. Nah, oke, itu mungkin untuk penjelasan dari penjumlahan vektor ya, operasi vektor di part 1 ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang pengurangan vektor. Terima kasih, saya Abdul Rafiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.